Anda pasti sering dengar kan istilah ESG? Kayaknya di mana-mana lagi dibicarain. Tapi sebenarnya ESG itu apa sih? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba kupas tuntas apa itu investasi ESG. Coba deh saya mau tanya, kalau Anda investasi, apa sih yang paling penting? Pasti jawabannya cuan ya kan? Profit. Tapi, coba pikir lagi, apa benar cuma itu aja? Nah, pertanyaan yang kelihatannya simple ini ternyata jadi awal dari sebuah revolusi besar di dunia keuangan loh. Gini deh, cara paling gampang buat ngertiinnya, kita pakai analogi makanan. Bayangin investasi itu kayak milih makanan. Investasi yang tradisional itu cuma lihat kalorinya aja, alias profit, yang penting kenyang. Tapi kalau investasi ESG, nah ini beda. Kita bakal cek lengkap label nutrisinya. Biar apa? Biar portofolio kita itu nggak cuma kenyang sekarang, tapi juga sehat buat jangka panjang. Oke, kalau mau lihat definisi formalnya seperti ini nih. Tapi coba perhatiin deh kata kuncinya, imbal hasil jangka panjang. Ini penting banget. Artinya, ESG itu bukan kegiatan amal atau filantropi ya, tujuannya tetap cari untung. Cuma bedanya, ESG itu pakai kacamata jangka panjang. Dia ngelihat resiko dan juga peluang yang ya seringkali nggak kelihatan di laporan keuangan kuartalan yang cuma 3 bulanan itu. Nah, ini nih perbedaannya kelihatan banget. Kita kayak ngelihat dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada pola pikir jangka pendek. Yang penting, profit kuartal ini gimana? Di sisi lain, ada pola pikir jangka panjang ala ESG. Jadi ini bukan soal jago-jagoan nebak kapan pasar naik turun. Bukan soal timing, tapi lebih ke gimana kita benar-benar paham fundamental bisnis yang kuat. Investor jangka panjang ini biasanya jadi pemilik yang aktif. Maksudnya, mereka nggak diem aja. Mereka ngajak ngobrol perusahaan, mendorong praktik yang lebih baik. Ini yang sering disebut shareholder engagement. Kenapa? Soalnya mereka sadar, resiko lingkungan atau sosial yang dicuekin hari ini, wah bisa jadi bom waktu kerugian besar di masa depan. Oke, jadi bahan-bahan di label nutrisi ESG itu isinya apa aja sih? Yuk kita bedah satu-satu. Jadi dasarnya itu ada 3 pilar utama. E untuk environmental atau lingkungan, S untuk social atau sosial, dan G untuk governance atau tata kelola. Nah, 3 huruf ini yang jadi singkatan ESG. Pertama, E untuk environmental. Ini soal gimana hubungan perusahaan sama planet kita. Dan ini bukan sekedar slogan go green loh ya, tapi beneran ngomongin data. Misalnya, seberapa gede sih jejak karbonnya? Terus limbah sama airnya dikelola gimana? Bisnisnya siap nggak kalau nanti ada perubahan iklim? Nah, ini semua tuh pertanyaan-pertanyaan manajemen risiko yang penting banget. Berikutnya S untuk sosial. Nah, ini soal manusia, semua orang yang terlibat. Mulai dari karyawannya di pabrik, pelanggan yang pakai produk, sampai masyarakat di sekitar lokasi operasinya. Jadi hal-hal kayak keselamatan kerja atau kepuasan pelanggan itu bukan lagi cuma pemanis atau nice to have. Enggak, sekarang ini jadi faktor krusial yang bisa banget nentuin reputasi dan kelangsungan hidup sebuah bisnis. Dan yang terakhir, G untuk governance atau tata kelola. Gampangnya, ini tuh dapur atau jeroan perusahaannya. Siapa sih yang ambil keputusan? Seberapa terbuka mereka? Hak-hak kita sebagai pemegang saham dilindungi nggak? Percaya deh, tata kelola yang jelek itu seringkali jadi red flag atau tanda bahaya pertama sebelum masalah-masalah lain mulai kelihatan. Oke, kita udah tahu nih komponen E, S, dan G-nya. Terus gimana cara pakainya? Nah, ternyata ESG itu bukan resep yang satu untuk semua. Kita bisa anggap ini kayak milih pola makan atau diet. Caranya ada macam-macam, tergantung tujuan kita apa. Tabel ini ngegambarin spektrumnya dengan jelas banget. Coba lihat. Di satu sisi paling kiri ada investasi tradisional yang fokusnya 100% cuma finansial. Terus di sisi paling kanan ada filantropi yang 100% fokusnya ke dampak sosial. Nah, investasi ESG dan teman-temannya itu ada di tengah-tengah. Mereka main di area ini, cari untung tapi juga mau menghasilkan dampak yang positif. Oke, kita mulai dari yang paling ketat, investasi etis. Ini persis kayak orang yang diet vegan. Ada daftar haramnya yang jelas banget dan nggak bisa ditawar. Investor dengan prinsip ini benar-benar secara sadar nggak bakal mau sentuh saham perusahaan rokok, alkohol, atau senjata. Nggak peduli seberapa gede potensi cuannya. Lanjut, ada yang namanya SRI atau Socially Responsible Investing. Nah, yang ini lebih pakai angka. Jadi setiap perusahaan itu dikasih skor berdasarkan performa ESG-nya. Cuma perusahaan yang nilainya di atas passing grade atau ambang batas tertentu aja yang boleh masuk portofolio. Mirip seleksi masuk universitas gitu deh, ada standar minimumnya. Ada lagi strategi namanya terbaik di kelasnya atau best in class.
Kalau pakai cara ini, kita nggak nge-blacklist satu sektor industri. Nggak, sebaliknya kita justru cari juara kelas atau murid teladan ESG di tiap-tiap sektor. Contohnya gimana? Misalnya kita tetap mau investasi di sektor tambang, tapi kita cuma pilih perusahaan tambang yang punya rekam jejak keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan paling top di industrinya. Dan yang terakhir ada investasi tematik. Balik lagi ke analogi diet, ini tuh kayak diet khusus buat mencapai tujuan spesifik. Jadi semua uangnya difokusin ke satu tema keberlanjutan. Misalnya, kita cuma mau investasi di perusahaan-perusahaan energi bersih. Nah, ini yang sering disebut green investment atau investasi hijau. Atau mungkin fokus ke perusahaan teknologi penghematan air. Oke, ini semua kedengarannya bagus ya secara konsep. Tapi, sepenting apa sih ini semua? Jawabannya, penting banget. Kenapa? Karena ini udah bukan lagi gerakan kecil-kecilan atau cuma buat segelintir orang. Ini adalah pergeseran model global dalam skala triliunan dolar. Biar kebayang, coba kita lihat angkanya. Lihat angka ini, 51,1 miliar dolar. Itu jumlah uang yang masuk ke reksadana ESG di Amerika Serikat. Hanya dalam 1 tahun. Tepatnya tahun 2020. Ini lonjakannya gila-gilaan. Dan itu baru di AS. Kalau kita lihat skala globalnya, lebih besar lagi. Di awal tahun 2021 aja, total aset ESG di seluruh dunia itu udah nyaris mencapai 2 triliun dolar. Dan prediksinya lebih gila lagi. Angkanya diperkirakan bakal tembus lebih dari 50 triliun dolar di tahun 2025. Angka-angka ini cuma buktiin satu hal. ESG itu bukan lagi sekedar tren sesaat. Ini udah jadi mainstream, udah jadi bagian dari arus utama investasi global. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Coba bayangin deh, 1 dari setiap 3 dolar yang dikelola manajer investasi profesional di Amerika Serikat itu udah pakai strategi berbasis ESG. Jadi ini bukan lagi pilihan alternatif nih, ini udah jadi cara kerja yang baru di dunia investasi. Oh ya, ada satu hal penting lagi yang sering ketukar. Bedanya ESG sama CSR. Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda banget dasarnya. Gini, CSR atau Corporate Social Responsibility itu tentang apa yang perusahaan lakukan dan laporkan ke publik. Biasanya sih sifatnya sukarela, kayak ngasih donasi atau bikin program buat masyarakat. Nah, kalau ESG, ini adalah kacamata yang dipakai sama investor buat menganalisis, buat menilai seberapa jago sebuah perusahaan ngelola resiko-resiko tadi. Jadi kalau CSR itu datangnya dari perusahaan, ESG itu datangnya dari kacamata investor. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau kita semua setuju bahwa resiko jangka panjang, entah itu perubahan iklim, isu sosial, itu pada akhirnya bakal punya harga dan ngaruh ke nilai finansial, pertanyaannya adalah, apa aja sih yang selama ini nggak kelihatan atau kelewat sama investasi tradisional? Dan yang lebih penting lagi, seberapa mahal sih harga yang harus kita bayar buat titik buta itu?